Ini kan kita bicara tadi yang 4 disebutkan tadi sifat nabi begitu kan. Ya. Sedangkan kita ini kan manusia biasa. Ustaz. Oh iya iya. Nah, sekarang mungkin nggak sih yang sifat kenabian yang itu given dari Allah, yang itu Ya. berdasarkan wahyu gitu Ya. ya, untuk kita terapkan, Ustaz? Ya. Mungkin nggak? Bedanya Nabi itu Allah pilih, Betul. Allah beri wahyu, sedangkan kita ini tidak diberi wahyu, Oke. tetapi kita telah diberi Al-Quran dan hadis, Oke. yang artinya kita bisa nyambung ke sana. Bersyukur terhadap semua hal yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Ya. Jadi dimulai dengan diterima diri itu bersyukur. Oke, Karena diterima kan- diri bersyukur, Ya, teman-teman. diterima diri itu bersyukur. Ya. Karena itu, kenapa diterima diri bersyukur? Karena itu pilihannya Allah. Oke, itu pilihan Allah. Bukan Takdir Allah pilihannya ya. kaliannya, bukan pilihan kalian. Oke. Kalau pilihan kalian saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Sahabat mahasiswa baru sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita masih dalam suasana aktivitas ondi, orientasi nilai dasar Islam, dan pada kesempatan ini kita akan masuk materi tentang kepemimpinan dan dakwah ya, pelatihan kepemimpinan dan dakwah. Dan bersama saya sudah ada Pak Sus Budi Harto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini karena kita masih dalam kondisi pandemi. Tapi Pandemi. kita harus melaksanakan aktivitas, Yap. maka sebisa mungkin kayak protokol kesehatan tetap kita laksanakan saja. Yap. Maka di konten hari ini kita tetap menggunakan masker ya, tapi mungkin untuk memudahkan mungkin sekali-sekali boleh lah Ustaz, kalau dibuka Oke. biar mengenal nih Oh iya iya. Pak Sus ini wajahnya seperti apa wajahnya gitu ini. kan. Nah, oke, saya juga buka sedikit ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Sus. Pak Sus ini adalah dosen di Jurusan psikologi. jurusan psikologi. Yap. Gitu. Jadi kepakaran beliau memang di bidang psikologi, dan kalau saya mencoba untuk riset tentang beliau, itu beberapa jurnal beliau itu membahas tentang kepemimpinan profetik ya, sehingga tema kali ini sangat sangat kompeten sekali kalau dibahas oleh Pak Sus begitu ya. Yang pertama mungkin kita akan memulai dialog kita atau ngobrol kita ini tentang UII itu kan salah satu tujuan luaran atau tujuan yang diharapkan dari UII terhadap mahasiswanya nanti itu adalah pengennya itu mahasiswa UII itu setelah jadi alumni itu pengen menjadi pemimpin bangsa yang cakap dan utama begitu. Karena kalau kita lihat sejarah begitu ya, pendiri UI itu adalah bapak-bapak bangsa kita, bapak-bapak pendiri bangsa. Sehingga wajar kalau misalkan dari mereka pun ada tercetus cita-cita suatu saat nanti alumni UI pengen ya menjadi seperti mereka begitu ya. Mungkin melihat seperti cita-cita yang sangat besar sekali nih Pak. Cita-cita sangat luar biasa sekali. Pak Sus melihatnya seperti apa? Ya, jadi UI itu kan didirikan dengan 3 tujuan utama. Oke. Yang pertama tujuan kelembagaan, yang kedua tujuan keluaran tadi, yang ketiga tujuan ideologi. Tujuan kelembagaan diharapkan semua sivitas akademika UI itu mempertemukan ilmu, pengetahuan dan teknologi dengan Islam. Tujuan kedua tadi menjadikan pemimpin bangsa yang utama, yang tetap bisa menghadapi perubahan yang namanya tuna dan fuka itu kan. Turnaround, uncertainty, novelty dan ambiguity. VUCA itu berarti VUK itu volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Intinya disrupsi gitu ya. Disrupsi. Perubahan yang sangat cepat, dan itu diharapkan bisa menjadi pemimpin bangsa yang cakap utama menghadapi perubahan itu dengan tetap menguatkan ideologinya. Tujuan ideologi adalah tujuan yang ketiga, yaitu menjadi pemimpin yang anti imperialisme. Dan anti kapitalisme cap barat. Jadi kalau mau kapitalisme yang religius. Kapitalisme yang religius. Kata pemimpin yayasan kita Pak Suarsono Muhammad, kapitalisme religius. Jadi tetap berorientasi kepada akhirat, misalkan terhadap agama, ada nilai-nilai agama tetap masuk begitu. Mengikuti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Betul. Tapi cita-cita yang sangat luar biasa ini menurut Pak Sus mungkin nggak sih dicapai oleh mahasiswa kita gitu kan? Ya, dimulai dari dosennya. Dimulai dari dosen dulu. Untuk menginspirasi. Kemudian yang kedua tendiknya. Kemudian yang ketiga mahasiswanya, alumninya ya, kemudian mahasiswanya. Jadi
insya Allah mungkin karena kenyataannya ketika misalnya beberapa alumni UI yang memimpin di lembaga pemerintahan itu nampaknya cenderung mengikuti tujuan utama tadi ya. Kita lihat dari alumninya saja. Meskipun ya ada juga alumni yang mungkin dimanapun ada ya, selalu ada yang 1%, 2%, 3% yang bermasalah misalnya, tetap ada. Itu natural sekali, hampir semua lembaga pendidikan seperti itu, Pak. Tapi sebagian besar saya kira mengejawantahkan dari tujuan keluaran tadi. Oke. Nah sekarang gini, Pak. Tadi kan ada disinggung tentang disrupsi era segala macam, perubahan sangat cepat. Kalau Pak Sus sekarang menilai kepemimpinan saat ini itu seperti apa? Yang di luar lah, misalkan entah itu dalam skup di Indonesia misalkan atau secara umum. Secara umum pemimpin yang ada di dunia maupun di Indonesia sekarang sebenarnya sedang berusaha untuk kembali. Jadi pandemi COVID-19 ini membuat semua pemimpin itu tidak bisa lagi mengagungkan semua konsep dan teori yang diimplementasikannya selama ini, kecuali kembali ke sebenarnya apa yang dia cari. Yang kedua apa yang sejati, yaitu apa yang sebenarnya seharusnya dikerjakan. Sehingga sekarang sebagian besar dengan pandemi ini pemimpin dunia kemudian seperti balik kembali, merefleksi kembali ke dalam sebenarnya yang telah saya kerjakan itu benar atau salah, baik apa tidak baik, kemudian menjadi rahmat bagi alam semesta atau sebaliknya laknat bagi alam semesta. Itu diingatkan dengan pandemi ini, sehingga ini adalah saat yang tepat kita untuk kembali mengikuti bahwa di dalam sejarah kita memiliki teladan orang-orang yang memimpin dengan sangat baik, yang sekaligus menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, diharapkan UI juga begitu melalui kurikulum Islam rahmatan lil alamin dan Islam ulil albab. Diharapkan kita semua sivitas akademika UI itu menjadi orang yang ulil albab dan orang yang rahmatan lil alamin. Itu contoh dari tadi pemimpin bangsa yang cakap dan utama, dalam bahasa yang sekarang namanya pemimpin bangsa yang ulil albab dan pemimpin bangsa yang rahmatan lil alamin. Itu istilahnya semacam jargon yang selalu dikembangkan oleh UI. Nanti teman-teman mahasiswa baru sekalian akan mendapatkan tuh mata kuliah Islam ulil albab dan Islam rahmatan lil alamin. Yang ini salah satu korelasi dan urgensinya ada pada dialog kita pada pagi hari ini. Gini, tadi sudah disinggung ya ulul albab dan rahmatan alamin. Bisa lebih dispesifikkan nggak, Pak? Sebetulnya arah kepemimpinan yang ingin dikembangkan oleh UI itu seperti apa? Kalau dari yang riset saya, yang tadi sudah diceritakan Ustaz Sazali itu harapannya pemimpinnya itu istilahnya namanya pemimpin profetik atau prophetic leadership. Artinya apa? Artinya pemimpin yang mampu mempengaruhi dirinya sendiri, mengendalikan diri sendiri. Kemudian juga setelah mampu mengendalikan diri sendiri, dia mempengaruhi orang lain untuk menuju tujuan bersama yang luhur. Di tujuan yang bersama luhur itu misalnya adalah tujuan kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat, kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan bersama yang luhur dengan cara tulus, tidak memaksa. Karena memang dalam ajaran agama Islam itu kan tidak boleh memaksa, tidak ada paksaan di dalam mengikuti jalan yang lurus itu. La ikraha fiddin, kata Bernal itu ya. Jadi tidak boleh pemaksaan. Konteksnya adalah untuk mengikuti jalan kembali ke Tuhan. Nah, pemimpin ini, seluruh pemimpin dunia ini tadi dengan pandemi ini diingatkan kembali pada Tuhan karena Tuhan mengizinkan ini terjadi. Nah, kemudian contoh orang yang bisa melakukan itu, mempengaruhi diri sendiri dan mengira lain dengan tulus dalam jalan kembali pada Tuhan adalah para nabi. Atau disebut dengan profet. Nah, jadi kepemimpinan profetik atau prophetic leadership adalah pemimpin yang mencoba kembali di jalan Tuhan untuk mempengaruhi dirinya maupun orang lain ke jalan Tuhan kembali, tujuan luhur bersama dengan meneladani sikap, perilaku, pola pikir, pola sikap dan pola perilaku dari para nabi atau profet yang terangkum sempurna di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Diharapkan kira-kira pemimpin profetik itu seperti itu, pemimpin yang meneladani para profet yang terangkum sempurna dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi situasi yang VUK dan tuna tadi. Kalau saya boleh ambil kata kunci tadi, dimulai dari diri sendiri, Pak ya. Dimulai dari diri kemudian sendiri. Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri saja, tapi juga kemudian bermanfaat untuk orang lain. Mungkin kalau kita refleksikan saat ini banyak yang istilahnya kepemimpinan itu ya pakai topeng atau apa gitu ya. Tidak berasal dari dirinya sendiri. Jadi yang terjadi
dalam teori-teori kepemimpinan, terutama di dunia ilmiah di seluruh dunia itu, karena memang bagaimanapun juga yang mainstreamnya adalah positivis dan sekularis gitu kan. Jadi pemimpin itu fokusnya mempengaruhi orang lain. Karena dia harus mempengaruhi orang lain, maka ada teori, salah satu teori yang tadi Topeng itu namanya teori behavioristik. Jadi sumbernya dari Amerika. Ada dua teori besar, namanya teori dari Michigan University dan teori dari Ohio State University. Intinya adalah semua orang bisa jadi pemimpin dengan catatan dia itu tingkah lakunya harus seperti tingkah laku pemimpin yang ideal, baik tugasnya maupun perilakunya, cara berkomunikasinya itu ada caranya untuk apa, agar dia bisa mempengaruhi orang lain. Nah, problemnya adalah dia lupa bahwa pemimpin itu harusnya memperbaiki diri dulu sebelum memperbaiki orang lain. Sehingga kejatuhan para pemimpin di dunia adalah ketika dia fokus menutupi dirinya dengan topeng-topeng. Kalau topengnya kebetulan dia bagus, aslinya bagus, dia topengnya bagus nggak masalah. Kayak sekarang misalnya gini, kalau kita bagus, meskipun pakai topeng, ya sehat saja. Tapi kalau kita aslinya nggak bagus terus pakai topeng, ya ada masalah ketika dibuka begini. Nah, ini kalau COVID ini kan memang masalahnya adalah ketika kita dibuka begini dan kebetulan kita itu membawa virus, ini kan jadi masalah. Sehingga kita tutup pakai topeng. Nah, topeng memang di konteksnya adalah untuk ketika mengendalikan hal-hal yang tidak sesuai, itu ada benarnya. Tapi di balik topeng itu harus ada yang asli. Ya, itu kalau dalam pemimpin profetik namanya ada 4 dimensi, namanya sidik, amanah, tablik, dan fatona. Sidik itu adalah mengendalikan diri, amanah mulai mengendalikan diri dan sambil mengendalikan orang lain, tapi dimulai dari pengendalian diri. Tablik itu mempengaruhi orang lain. Tablik kan, ayo kita ngajak begitu ya. Tetapi untuk mempengaruhi orang lain, dia harus dimulai dari pengendalian diri dulu, yaitu sidik dan amanah dulu, baru dia bisa mengajak orang lain. Bukan tablik dulu, ngajak orang lain, kemudian dia lupa pada sidiknya dan dia lupa pada amanahnya. Itu problemnya tadi yang orang pakai topeng. Jadi dia memulai pemimpinnya itu dengan ayo kita ikuti saya kampanye dan seterusnya, saya pakai pencitraan dan seterusnya, saya pakai tim influencer buzzer dan seterusnya itu kan dalam rangka mentablikan. Tapi dia lupa kalau dia tablik dengan sidik dan amanah yang sudah tepat, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau tablik tanpa sidik dan amanah itu kena yang kaburo maktan indallah yang takulu matam ala tafalun. Jadi orang beriman pun kalau dalam konteks ada gejala munafiknya kan itu ya. Jadi yang fokusnya pada mengajak tapi dia sendiri tidak mengajak dirinya sendiri, itu Allah sangat marah. Nah, bukti sangat marah selalu mengingatkan dengan banyak hal. Mungkin salah satunya kalau dalam konteks ini bisa jadi dalam satu pihak ini, dalam konteks tablik ini adalah konteks Allah mengingatkan orang agar tidak pakai topeng, ingat kembali ke sidik dan amanahnya. Maka perbaikilah tabliknya. Yang keempat, COVID ini juga utusan peradaban sebenarnya. Utusan peradaban. Nah, menarik kan? COVID ini utusan peradaban. Untuk apa? Untuk bisa diatasi dengan fatona. Jadi kalau pemimpin yang telah sidik, amanah, kemudian tablik, dia akan dibantu oleh Allah untuk mengatasi masalah ini, yaitu fatonahnya. Sekarang kan semua pemimpin dunia sedang berlomba-lomba menemukan vaksin. Betul. Di dunia misalnya ada negara, salah satu negara misalnya Uni Emirat Arab menggunakan banyak miliar menginvestasikan dana agar bisa membiayai vaksin. Nah, penelitinya seluruh dunia. Ada yang dari ateis maupun yang enggak itu kan. Betul. Pokoknya siapapun selama dia fokusnya pada riset untuk menemukan vaksin akan dibiayai. Itu. Kemudian untuk apa tuh vaksin ditemukan? Agar kita bisa mengatasi masalah pandemi ini dengan catatan mudah-mudahan setelah masalahnya pandemi ini berakhir, pemimpin jadi sadar bahwa apapun yang dia kerjakan selama ini sebenarnya merusak bumi. Yang kedua, itu hanya tadi kapitalisme cap barat yang hanya untuk kesenangan kelompoknya, memperbesar dirinya, tapi dia lupa pada orang lain. Nah, sekarang semuanya harus tiarap, harus berhenti, merefleksi kembali agar kita bisa kembali jalan dengan lebih baik. Mudah-mudahan pasca pandemi ini tatanan baru ini menjadi lebih baik. Nah, itu contoh yang fatona. Jadi fatona itu yang mempengaruhi orang lain lagi, tetapi didasari oleh sidik dan amanah. Kalau tadi dilihat dimensinya, kemudian dikaitkan dengan kaburo maktan tadi lah. Apakah kemudian bisa saya katakan kepemimpinan kenabian atau ala nabi ini yang paling utama adalah suatu keteladanan? Dimulai dari sidik tadi ya. Jadi sebenarnya sidik, amanah, tablik, fatona itu dimulai dengan keteladanan. Karena para nabi itu mengajarkannya mulai dengan
memperbaiki dirinya, hubungannya dengan Sang Pencipta. Betul. Kemudian dia mengajak keluarganya. Betul. Dan ujiannya juga sangat berat. Beberapa di antaranya keluarganya ada yang menolaknya. Misalnya kalau Nabi itu kan bukan suami gitu kan, ada istrinya, ada anak juga, ada anak kandungnya yang dicintainya, ada bapaknya, gitu ya. Jadi ada orang tuanya. Jadi ada contoh-contoh semua. Kalau yang Nabi Muhammad SAW itu pamannya, pamannya ada yang membelanya, ada juga yang sampai akhirnya tidak bersedia dapat hidayah gitu kan. Jadi cobaan terbesar di para nabi itu di lingkungan terdekatnya. Nah sama pemimpin ini juga cobaannya juga begitu, bisa jadi kalau dirinya udah selesai, mudah-mudahan di keluarganya tidak, kemudian keluarganya tidak bermasalah gitu ya. Kemudian lingkungannya mungkin ada yang menolaknya, itu hal biasa. Jadi memulainya intinya dari diri sendiri, kemudian menyampaikannya pada keluarganya yang terdekat, kemudian pada lingkungan organisasi terdekatnya. Kalau dalam konteks kita ya di UII gitu. Selain kita di UII, fokusnya keteladanan itu akan menginspirasi organisasi lain. Dari keteladanan itu bisa menginspirasi. Entah itu kepada yang dipimpinnya begitu atau bahkan kepada organisasi yang lain begitu ya. Sekarang gini Ustaz. Ini kan kita bicara tadi yang 4 disebutkan tadi sifat nabi begitu. Sedangkan kita ini kan manusia biasa. Nah, sekarang mungkin nggak sih yang sifat kenabian yang itu given dari Allah, yang itu berdasarkan wahyu gitu ya, untuk kita terapkan? Mungkin nggak? Ya mungkin, karena kan Allah berjanji di Quran surat Ar-Rum ayat 30 itu kan, fitratallah fatrona sa'aliha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyimah walakilat tasmurun. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya fitrah Allah itu sejak Nabi Adam hingga umatnya Nabi Muhammad SAW itu ya sama. Jadi saya termasuk yang meyakini bahwa saat ini yang manusia yang sekarang saat ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Betul. Yang Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah kan dari tanah. Tetapi selain dari tanah, Allah meniupkan mirruhihi, dari ruhnya disampaikan kepada Nabi Adam. Artinya ada nurani atau yang bersifat cahaya kan, itu cahaya disampaikan kepada Nabi Adam. Nah, keturunan Nabi Adam itu 120 dari dalam kandungan, jasadnya itu ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah itu ruhnya Allah juga, cahaya itu, sehingga kita punya cahaya yang namanya nurani. Nah, karena kita punya cahaya yang nurani, di sanalah sebenarnya kita semua keturunan para nabi. Hanya keturunan langsung namanya, kalau sekarang namanya Habib, keturunan langsung ya kan. Kalau dari Nabi Muhammad SAW nasab gitu ya. Nasab. Tetapi kalau dalam konteks nasab umat keseluruhan, kita keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Memang masih menjadi perbincangan menarik di kalangan ilmuwan tentang bagaimana dengan sangiran kalau di Indonesia ya. Sangiran apakah dia sebelum Nabi Adam atau setelah Nabi Adam? Sementara kita kan sangiran lebih dekat di Indonesia daripada yang dari Arab Saudi gitu kan. Saya meyakini bahwa sangiran itu pun ciptaan Allah yang kemungkinan besar, kalau sampai hari ini mungkin saya salah, tetapi saya kan boleh salah, hanya nggak boleh bohong. Betul. Saya bisa jadi salah, dan kalau salah kami tinggal minta maaf. Tapi yang saya yakini sampai hari ini adalah bisa jadi itu umat sebelum Nabi Adam alaihissalam, misalnya begitu, yang memang kata malaikat di Quran surah Al-Baqarah itu saling menumpahkan darah, saling memakan kanibal gitu kan, saling berkelahi. Sedangkan Nabi Adam itu diberi itu nurani untuk bisa memutuskan yang benar dengan yang salah, sehingga tidak perlu saling membunuh. Meskipun demikian, kenyataannya memang sampai hari ini kita perlu mengetahui dari sejarah keturunannya Nabi Adam, ada yang keturunan baik yaitu Habil, yang kedua keturunan buruk yaitu Qabil, karena dia provokasi oleh iblis yang protes terhadap penciptaan Adam itu kan. Sehingga yang hidup adalah keturunan Qabil. Nah, pertanyaannya adalah kita ini kan berarti Nabi Adam yang keturunan Qabil, bukan keturunan Qabil. Kita berharap keturunannya Habil. Tapi ternyata bisa, kalau jadi keturunan Qabil, itulah sebabnya kenapa tarikan dunianya masih sangat kuat. Sehingga para nabi diutus untuk mengembalikan itu keturunan Qabil itu kembali ke jalan Allah dengan apa? Dengan yang namanya dalam workshop saya ada yang namanya workshop yang kedua, namanya workshop amanah. Yaitu dengan pertaubatan. Itulah sebabnya kenapa kalau dalam Islam terapi pertama itu adalah terapi istighfar, kembali ke jalan Allah. Jadi kalau di psikologi kami di psikologi kami ada pertama kali terapi sebelum terapi yang lain adalah terapi taubat dulu. Kembali ke jalan Allah. Caranya adalah dengan istighfar dan taubat. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Dan itu istighfar kemudian taubat. Kembali ke jalan Allah itu apa artinya? Kembali ke jalan para nabi tadi.
Kembali. Bukan kita nabi, tapi ini kita ini keturunan nabi. Saya lebih senang disebut sebagai keturunan nabi daripada saya dianggap keturunan monyet. betul. Kalau hadirin misalnya lebih suka dianggap sebagai keturunan monyet, itu hak hadirin. Tapi saya lebih suka sebagai keturunan nabi karena saya keturunan nabi, maka saya punya DNA kenabian. Tapi saya juga manusia, nabi pun juga manusia. Bedanya nabi itu Allah pilih, Allah beri wahyu, sedangkan kita ini tidak diberi wahyu, tetapi kita telah diberi Al-Qur'an dan hadis, yang artinya kita bisa nyambung ke sana. Dan ada metodologi untuk bisa nyambung berkomunikasi dengan Allah dan Rasul. Ya, jadi sahabat Maba sekalian yang perlu digarisbawahi ya, sifat-sifat keprofetikan itu tidak hal yang utopis begitu Pak ya. Jadi bisa betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari, sehingga tadi sudah dijelaskan ya secara DNA atau genetiknya saja kita sudah mengalir dari Nabi Adam begitu ya, seperti itu. Nah sekarang begini, sejauh mana nanti Pak kalau kita implementasikan ya nilai-nilai profetik ini dalam memimpin begitu, dampaknya kira-kira seperti apa Pak? Jadi saya meyakini bahwa saya keturunan Nabi. Tugas saya sebagai keturunan Nabi adalah mengikuti jalan kenabian. Beberapa orang diantaranya ada yang mengatakan saya keturunan monyet. Keturunan monyet itu kan sukanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, kemudian dia melakukan segala hal untuk kepentingan dirinya sendiri, dalam bahasa kita yang sekarang namanya menghalalkan semua cara demi kepentingannya sendiri. Dan saya kira perilaku manusia, mohon maaf dengan segala hormat, ada yang kayak gitu dan cukup banyak. Bisa jadi sangat banyak sekarang, diingatkan dengan corona ini. Bahkan saat corona muncul pun masih banyak yang mengurusi kepentingan dirinya sendiri, tidak peduli pada orang lain, termasuk yang sekarang ini. Saya mencoba untuk memakai masker, misalnya begini, konteksnya bukan hanya untuk kepentingan saya sendiri, tapi saya juga menghormati orang lain. Sehingga bisa jadi ketika akhirnya saya membuka masker dan kemudian saya tidak pakai masker kemana-mana, itu sebenarnya ada ciri-ciri sedikit dari sifat-sifat kemonyetan, atau sifat mungkin kalau monyet itu terlalu nggak nyaman rasanya ya. Paling tidak nih, kalau di dalam keyakinan kita di UI di Islam itu, manusia itu akan selalu digoda oleh yang namanya keturunannya iblis, yang wujudnya jin dan manusia. Minal jin nati wanas, namanya setan, itu musuh yang nyata. Nah kalau yang wujudnya manusia adalah manusia-manusia yang ingin selalu mengajak orang untuk menggunakan semua hal untuk kepentingan dirinya, melupakan rahmatul alamin. Intinya bahasa mudahnya, orang itu tidak kasih sayang kepada alam semesta. Sedangkan kalau yang keturunan Nabi itu ya prinsipnya satu, kasih sayang kepada manusia. Selama dia fokusnya adalah kasih sayang pada manusia dalam rangka mendapatkan kasih sayang Allah, maka itu jalan kenabian. Karena ada juga yang kasih sayang sama manusia tapi tidak dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Itu bukan jalan kenabian juga. Itu jalan mungkin jalan tadi tuh yang keturunan yang setelah digoda oleh setan dan seterusnya. Atau mungkin dari 4 sifat kenabian tadi hanya fatonahnya saja yang diambil, tapi sidik dan amanahnya enggak gitu. Ya, bisa jadi begitu. Cuma konteksnya gini, fatonah yang dalam kajian kita di UI ini, itu apa artinya? Fatonah itu cerdas tapi karena takwa. Cerdasnya itu basisnya takwa. Basisnya takwa. Jadi kalau cerdas yang tidak dibasis oleh takwa itu bukan fatonah. Jadi bisa jadi dia cerdas, tapi kecerdasannya itu digunakan untuk menipu orang lain, untuk melakukan ngakalin segala macam ngakalin itu, maka itu sebenarnya bukan fatonah. Itu istilah saya mencoba sekarang mengistilahkannya adalah the dark side of fatonah misalnya. Tapi bukan fatonah yang tapi sebenarnya itu bukan fatonah itu. Itu pseudo fatonah. Dia cerdas tapi cerdasnya tidak karena takwa. Nah, itu berbeda. Kalau melihat dimensi yang 4 tadi, apakah bisa misalkan kita hanya mengambil satu dimensi saja? Nah, itu tadi. Jadi apakah harus semuanya fatonah itu semuanya. Jadi untuk sampai fatonah itu dia dimulai dengan sidik dulu. Mari kita ingat waktu kita SD kelas 1, kan kita diminta nyanyi tuh. Kalau yang kurikulum sekarang diminta untuk nyanyi yang model itu wali, itu salawatnya wali itu. Betul. Sidik amanah tabligh fatonah kan itu. Kemudian kita lihat di buku agamanya juga sidik amanah tabligh fatonah. Memang ketika sampai ke kuliah itu beberapa peneliti kemudian mencar-mencar yang fatonah dulu, kemudian biar asik nih singkatannya FAS. Fatonah, amanah, sidik, tabligh kan itu disingkat FAS. Kayaknya dibalik gitu ya. Tapi dalam konteks metodologi itu memang sedikit ada problem. Tapi kalau kenyataannya begini, FAS itu atau sidik amanah tabligh fatonah itu konteksnya saling terikat, tidak bisa salah satunya tidak, maka sebenarnya tidak masalah sih mau dibuat fas atau apa, cuma atau fas atau mau tablik dulu atau sidik dulu, tapi keempat-empatnya harus ada. Keempat-empatnya harus kuat. Keempat-empatnya itu harus tinggi, karena kalau nggak tinggi itu bisa dimasalah. Contohnya tadi dia fatonah kan sebenarnya karena takwa, tapi kan orang takwa tetap ada turunnya, yang kus gitu ya. Yazidu wa yang kus kan. Iman itu kan itu. Nah, maka
sidik amanah tabliknya itu yang memperkuat kembali, mengingatkan agar dia meskipun dia sedang drop, itu diingatkan kembali bahwa dia harus jujur pada Allah, dia jujur pada alam semesta. Nah kira-kira gitu. Jadi fatona yang dimaksud tidak bisa dilepaskan dari 3 aspek yang lain. Intinya betul, jadi keempat-empat itu harus saling terikat, saling menyatu, 4 in 1. Holistik begitu ya? Holistik, kayak ingat itu ya, The Three Musketeers ya, all for one, one for all. Kalau ini 4 in 1, jadi 4 dalam 1, 4 yang menyatu, bukan 4 terpisah-pisah. Jadi kayak kalau bisa digambarkan mungkin kayak lingkaran itu, atau gimana? Ya, gambarnya seperti lingkaran yang saling menyatu. Saling menyatu. Ya, jadi bukan tahapan ya. Bukan tahapan. Ya, harus sidik dulu, kemudian. Kalau pendidikannya sidik dulu. Kalau metodologinya sidik dulu, bukan fatonah dulu. Tapi nanti kalau sudah sampai fatona, bukan berarti sidiknya dilepaskan. Dasarnya itu sidik. Jadi kalau dasarnya sidik. Jadi kalau mau pendidikan, berdasarkan riset kami itu sebaiknya dasarnya sidik, karena dasarnya fatona. Sebenarnya kan mirip-mirip itu. Indonesia itu kan pendidikannya memulainya fatona ya, cerdas, ya betul. Takwa, cerdas. Kalau takwa cerdas terampil, takwa sidik dulu ya. Cuma ukuran fatona kan itu. Nah, kadang-kala ukuran fatona itu untuk dapat ranking nomor 1 karena nanti jadi bupatinya bisa dapat penghargaan, kadis kepala dinasnya dapat kenaikan karir, kadang-kala menghalalkan semua cara, ujian akhirnya dimanipulasi kan, dibocorkan, dibocorkan, kasih kunci jawaban gitu ya. Betul, karena gitu kan, karena demi mengejar masuk prestasi atau istilah dalam pendidikan itu fatona, karena dia lakukan oleh orang Islam yang bertakwa juga itu, atau demi ranking. Karena demi ranking ya. Jadi maka dimulainya dari sidik dulu. Jadi jujur dulu. Jujur pada Allah, jujur pada diri sendiri, dan jujur pada alam semesta. Nah, dimulai dari jujur, kemudian tahapan kedua setelah jujur adalah setia atau amanah. Setia kepada Allah. Amanah itu bahas kata kunci paling mudah itu setia. Karena setia dia jadi terpercaya. Tapi setia pertama kepada Allah. Setia kepada Allah, fitrahnya itu. Yang kedua setia pada diri sendiri. Yang ketiga baru setia pada alam semesta. Nah, yang ketiga baru tablik. Tablik itu terbuka kepada hidayah Allah. Yang kedua terbuka mendapatkan masukan dari nuraninya. Yang ketiga terbuka terhadap masukan atau nasihat dari orang lain, meskipun dia sebenarnya tidak senang. Tapi kalau dilihat itu ternyata objektifnya ternyata benar, maka itu kan jadi istilahnya konstruktif. Jadi bagus, terbuka. Yang keempat adalah fatonah. Nah, fatonah itu bahasa lainnya adalah cerdas dalam memfungsikan kolbunya. Yang pertama itu. Yang kedua baru cerdas dalam memfungsikan akal pikirannya. Yang ketiga cerdas dalam memfungsikan panca inderanya. Yang keempat baru cerdas dalam memfungsikan badannya. Jadi karena cerdas memfungsikan kolbu, maka yang dimulai pertama adalah dia berarti cerdas karena takwa. Kalau kolbu nggak mungkin berdusta. Dalam arti kolbu yang sudah fuad ya, fuadun ilma kadzabal fuadu mar'a itu kolbu yang nggak berdusta itu dia nggak yang telah sidik, dia nggak akan memperlakukan orang lain sebagai alat atau sebagai modal atau sebagai resource yang akan dia gunakan sesukanya dia. Dia ingat bahwa semua itu harus dipertanggungjawabkan pada Allah. Karena itu jadi cerdas memfungsikan kolbu. Mengambil keputusannya didasari oleh kolbu. Jadi meskipun ada tahapan tadi, tapi ketika sampai level di fatona jangan lupa dengan sidiknya tadi. Awal, itulah kalau digambarkan tadi holistik, lingkaran yang saling berhubungan gitu. Sebagaimana kalau kita kuliah kan, ketika kita kuliah S3 itu dasarnya sejak S1. Ketika kuliah S1 dasarnya ya kuliah SD, SMP, SMA. Demikian pula seterusnya. Untuk naik ke kelas 2 dari SD, dasarnya ya ujian kelas 1. Sama untuk bisa sampai ke fatona, ujiannya ada ujian sidik, amanah, tabligh, fatona level SD. Ada nanti lulus SMP sidik, amanah, tabligh, fatona level SMP. Begitu seterusnya sampai level. Nah, sekarang ini ngomong-ngomong kita ini kan mahasiswa ya. Nah, ini bagaimana di level mahasiswa ini apa? S1 ya. Bagaimana cara mahasiswa S1 misalnya untuk menguatkan, pertama saran saya sidik lagi. Sidik level S1. Latihannya gimana, Pak? Latihan pertama adalah latihan sabar dan latihan syukur. Sabar, syukur. Nah, dua itu dulu ya. Yang pertama adalah sabar dan syukur. Bagaimana caranya syukur? Kalau di mana duluan, Pak? Sabar atau syukur dulu, Pak? Syukur dulu. Ya, syukur dulu. Bersyukur terhadap semua hal yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Jadi dimulai dengan diterima dewi itu bersyukur. Diterima dewi bersyukur, teman-teman. Diterima dewi itu bersyukur. Karena itu kenapa diterima dewi bersyukur? Karena itu pilihannya Allah. Itu pilihan Allah. Bukan pilihannya kaliannya. Bukan pilihan kalian. Kalau pilihan kalian saya tahu. Artinya apa? Artinya ke UI itu menjadi pilihannya Allah. Pilihan Allah. Nah, bukan pilihannya kalian, itu bukti. Maka bersyukurlah karena kalian telah dipilih oleh Allah untuk masuk ke UII. Banyak orang pengen kuliah tidak bisa.
Betul. Gitu kan? Betul. Apalagi saat ini masa yang Ya. susah sekali, ekonomi susah segala macam. Ya. Nah, kemudian kenapa kalian masuk UI? Karena Allah ingin lebih mudah mengembalikan kalian ke jalan yang Allah lebih ridhoi. Mungkin itu doa orang tua kalian supaya kalian bahagia di dunia dan akhirat, atau dosen guru kalian, maaf kalau sama guru ya bukan ustadz kalian, agar kalian di jalan yang Allah ridhoi. Maka masuklah ke salah satunya Allah, yaudah yang paling pas untuk tingkah laku kalian sekarang, sikap kalian sekarang, pola pikir kalian sekarang yang paling pas adalah UI bagi kalian. Nanti kalau S2, S3-nya mau di luar UI silahkan, tapi dengan basic yang sudah ditanamkan, yaitu basic Islam, kemudian basic cakap utama tadi, basic sidik awana tabligh fatonah dulu, baru silakan ke luar lainnya sudah bisa menginspirasi. Jadi harus disyukuri dulu. Sekarang sabarnya gimana? Yang sudah sabar. Sabar adalah menerima peristiwa yang menyakitkan apa adanya. Kemudian yang kedua setelah menerima, memaafkan. Semua pihak yang kita anggap membuat kita keinginannya tidak sesuai, perlu kita maafkan. Jadi misalnya guru, dosen, orang lain, atau mungkin teknologi, atau kemarin pas saya sedang sakit, maafkan. Kalau yang salah adalah kita sendiri, kita maafkan diri sendiri. Kita maafkan karena sekarang Allah sedang menginginkan kita masuk ke UI, dengan kita bersabar masuk ke UI. Ditambah tadi sudah bersyukur masuk UI. Kenapa masuk UI? Mudah-mudahan Allah mengajak kita kembali ke jalan kenabian, kepemimpinan profetik, yaitu memulainya dengan sidik. Amanah, tabligh fatonah. Yang pertama sidik itu sabar dan syukur. Yang kedua amanah. Itu dengan taubat. Jadi taubat terhadap tingkah laku kita yang sebelum masuk UI itu kurang baik, udahlah kita taubat kembali ke jalan Allah. Kalau sudah baik sebelum masuk UI, diikhlaskan dan diperbaiki lagi, ditingkatkan begitu ya. Jadi yang negatif itu ditaubati, yang positif diikhlaskan. Itu cara mengembangkan amanah. Jadi yang dulu-dulu mahasiswa yang dulu waktu SMA masih bolong-bolong sholatnya ya, sekarang di UI tobat gitu ya. Ngaji. Kan ada nanti ujian ngaji kan? Betul, nanti ada taklim dan sebagainya gitu. Ngaji, sholat jangan lupa. Kemudian yang ketiga, tabligh itu adalah intinya membaca Quran. Karena itu nanti ujian Batiaki kan ada di UI. Betul, ada baca Quran, menghafalkan Quran, juz amma itu dihafalkan. Kemudian yang ketiga dipahami maknanya, ada tesnya juga di taklim. Dan yang keempat diamalkan. Yang kelima diajarkan pada di kelas nanti di dalam taklim. Nah, para mualim ini kan sudah mengamalkan itu tabligh. Betul. Nah, yang keempat, fatonah itu adalah melakukan semua hal dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Itu mengembangkan fatonah. Yang kedua, melakukan semua hal dalam rangka ingin selamat di hari akhir nanti. Jadi tujuannya adalah Allah. Iman kepada Allah dan hari akhir. Ini luar biasa sekali, nggak terasa lebih dari setengah jam kayaknya nih Pak. Ngobrol dengan Pak Sus yang kita membahas tentang kepemimpinan profetik. Semoga materi kita, konten kita pada kesempatan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang menjadi modal awal lah untuk menjadi mahasiswa UI begitu Pak ya. Terima kasih Pak Sus telah meluangkan waktunya bergabung dengan kita ya, menyapa sahabat mahasiswa baru sekalian ya, semoga bermanfaat dari semoga Allah meridhoi UI dan juga meridhoi mahasiswa. Semoga Allah meridhoi mahasiswa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, akhir kata salah hilangnya mohon maaf. Saya dan Pak Sus ingin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.